Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita hanya untuk Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah yang menjalankan ibadah live streaming ini rindu akan hadirat Tuhan. Untuk terlebih itu, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami merendahkan diri Tuhan. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. Kau layakkan kami, Kau ampuni kami, Kau jamah kami. Karena kami rindu menyenangkan Engkau, kami rindu mempermuliakan Engkau. Dan kiranya Tuhan Yesus beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami semuanya merasa terberkati Tuhan, baik yang di rumah-rumah yang menjalankan ibadah ini. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Urapan boleh terjadi dimanapun kami berada. Dan kami siap mempermuliakan Engkau, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari saya jemput kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mau sembah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau mendengar, kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renung. Sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau mendengar, kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ku menyembahmu, sembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kau turunkan hadirat-Mu Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Kau berkati kami Yesus. Ajar kami berikan yang terbaik. Yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, sialamaya se. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau mendengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan lembut Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau mendengar, kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
setiap waktu. Haleluya. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi di hadapan Tuhan, amin. Inilah yang ku renung setiap waktu. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah di hadapan Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan untuk lebih bersorak-sorai lagi. Haleluya, amin. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Oh, haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan.
Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah kita senangkan pada saat ini. Dan mari kita undang Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar Dia yang menjamah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah di hadapan Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan dupa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Firman Allah memberikan jawaban, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini, yang lemah. Biarlah Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu. Urapan yang sama juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang menikmati firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Apa kabar? Tetap sehat, semangat. Ya, puji Tuhan, kita bisa bertemu di dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari kita baca firman Allah yang terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lesan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan sekedar panggilan, bukan sekedar dipilih, tetapi kita dipilih oleh Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Saudara, berita yang sangat luar biasa yang dunia harus dengar hari ini. Saudara, bahwa kita dipilih Tuhan dari antara segala bangsa, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana prosesinya kita diselamatkan? Memang panjang, saudara. Mengapa Yesus harus meninggalkan takhta dan kemuliaannya di dalam sorga dan harus turun ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, tantangan, dan penuh dengan kesusahan ini?
Mengapa saudara? Sebab Yesus memilih kita. Itu sebabnya dia harus meninggalkan takhta kerajaannya. Dia harus mengosongkan dirinya. Tidak menganggap setara dengan Allah. Tapi dia menjadi manusia dan tak sampai mati. Mengapa dia harus lahir di dunia sebagai bayi, saudara? Dan ditolak saat mencari penginapan bersama dengan ibunya Maria dan Yusuf ayahnya. Dan akhirnya dia harus mendapatkan tempat penginapan yang tidak layak, yaitu kandang kambing domba. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Dari sejak bayinya pun dia ditolak oleh banyak orang. Waktu dia bayi, saudara, ketika Herodes mendengar bahwa lahir Yesus Kristus, bayi, raja di atas segala raja, maka Herodes memiliki niat yang jahat, bahkan akan membunuh Yesus, mengejar Yesus, akan dibunuhnya. Dan akhirnya Yesus bersama dengan orang tuanya harus pindah ke Mesir. Jadi bayi saja sudah dikejar-kejar mau dibunuh, ditolak oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu dewasa tidak ada tempat, dikatakan serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidak ada kesempatan Yesus untuk istirahat, untuk santai, untuk menikmati keindahan-keindahan dunia. Tidak ada kesempatan, saudaraku. Karena apa? Karena dia memang dirancang, dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dunia dari segala dosa dan kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Yesus dewasa dalam pelayanan selalu ditentang, selalu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Farisi selalu menjebak, menjatuhkan Yesus bersama dengan ahli-ahli Taurat. Saudara, dengan berbagai cara dan metodenya untuk menjatuhkan Yesus. Saudara, sudah dewasa, mengajar, menginjil, tetapi ditolak dan tidak diterima oleh orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan paling menyakitkan ialah ketika dia dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Petrus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan lebih parah lagi, akhirnya dia dijual oleh Yudas Iskariot dengan uang 30 keping perak. Sungguh tragis, muridnya sendiri menjual dan mengkhianati. Saudara, betapa penderitaan Yesus yang sangat berat, sangat menyakitkan. Dan puncaknya dia harus mati disalib, tergantung di kayu salib, disamakan, disetarakan dengan penjahat namanya Barabas. Orang-orang Yahudi berkata, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Saudara, artinya Yesus disamakan dengan penjahat sekali Barabas, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Yesus harus mati, menderita. Dia harus dimahkotai dulu, disalib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Tujuannya satu hal, yaitu ingin menyelamatkan orang berdosa seperti saya dan saudara. Orang yang berdosa dari ujung rambut sampai telapak kaki tidak ada yang benar, kata Roma pasal 3. Saudara, tangannya cepat menumpahkan darah, kerongkongannya seperti kubur yang terenganga. Saudara, dari tidak ada yang baik, semua telah berdosa. Itulah, saudara, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Saudara, kita mewarisi maut, kita harusnya mewarisi kebinasaan. Tapi karena kasihnya, oleh karena anugerahnya, maka dia menebus kita. Dia turun ke dunia dan meninggalkan segala takhta kemuliaannya hanya untuk mengasihi kita, orang-orang berdosa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudara, apa itu murka? Murka itu bicara tentang penghukuman. Murka bicara tentang kebinasaan kekal di api neraka. Saudara, itulah kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Kita dipilih Tuhan bukan untuk ditimpa murka. Dalam Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tidak dihukum.
Saudara, tidak dibinasakan kalau kita ikut rencana Tuhan. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Berita baik untuk setiap kita. Kita dipilih bukan untuk menerima murka Allah, tetapi kita dipilih oleh Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus menghargai Dia. Kita harus ikut Dia. Kita harus melayani Yesus sebab Dia sudah mengorbankan dirinya sendiri untuk manusia yang berdosa seperti kita. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan setelah kita dipilih untuk diselamatkan? Tentu kita tidak diam saja. Kita tidak berpangku tangan, kita tidak santai-santai. Saudara, tapi harus ada yang kita kerjakan. Firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya gereja tidak boleh berdiam diri, tapi gereja harus melayani, gereja harus tampil sebagai pemenang. Gereja harus menjadi dampak yang positif bagi bangsa ini, bagi orang-orang lain. Bukankah kita adalah terang dunia, bukankah kita garam dunia yang diutus Tuhan untuk menggarami dunia ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kita lakukan, saudara, setelah kita dipilih untuk diselamatkan? Yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur. Dalam ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah karena kita telah dipilih untuk diselamatkan. Bukan untuk ditimpa oleh murka, tetapi untuk diselamatkan. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur. Apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, mungkin kondisi tidak memungkinkan untuk bersyukur. Kondisi tidak memungkinkan untuk kita, saudara, mungkin memuji Tuhan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan ucapan syukur. Apapun keadaan Bapak Ibu di rumah masing-masing, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mengucap syukur bukan hanya keadaan baik, tapi dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi apapun, kita harus selalu mengucap syukur seperti Rasul Paulus, seperti Yesus selalu mengucap syukur. Yang kedua, hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Saudara, kita harus hidup di dalam kekudusan. Setelah kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan dengan cuma-cuma, maka kita harus menguduskan diri kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kuduslah kamu dan kuduslah seluruh hidupmu. Saudara, kita harus menguduskan diri kita dan hidup dalam kebenaran. Jangan kita menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan berbuat dosa. Saya katakan hari ini stop kita berbuat dosa. Sebab kita harus hidup kudus. Saudara, dikatakan dalam ayat ini, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menguduskan dirinya. Saudara, dalam kebenaran. Saudara, kita harus menguduskan diri kita sebab Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala penghukuman. Sebab itu kita harus hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jangan sampai menjamah apa yang najis yang dilarang oleh firman Tuhan. Yang ketiga, untuk memperoleh kemuliaan dari Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-14, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, jangan menginginkan kemuliaan dari manusia. Jangan menginginkan kemuliaan dari seseorang, percuma. Saudara, tapi biarlah kemuliaan itu kita dapatkan dari Tuhan. Mungkin kita direndahkan. Saudara, kita mungkin sedang mengalami aniaya. Tapi bersyukurlah saudara, bersyukurlah. Itulah proses dari Tuhan untuk dimuliakan. Saudara, Yesus telah menderita. Setelah dia mati, naik ke sorga. Bangkit dan naik ke sorga. Dan akan datang yang kedua kali, pada kedatangan yang kedua kali nanti pada hari kiamat. Itu membuktikan bahwa Yesus akan datang dengan penuh kemuliaan. Bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Artinya datang dengan kemuliaan. Kita pun juga demikian, mungkin hari ini kita menderita. Tapi suatu ketika kita akan mengalami kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Percayalah saudara, semua akan berakhir, semua badai akan selesai, akan berlalu. Dan kita akan melihat langit yang biru, pelangi kasih Tuhan.
akan terpancar di langit yang biru. Itu tandanya bahwa ada kemuliaan Tuhan di balik semua penderitaan, tantangan yang kita hadapi saat ini. Tuhan sediakan kemuliaan. Haleluya. Yang keempat, berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, yang keempat, berdirilah teguh. Saudara, jangan goyah, jangan mau digeser dengan kondisi, dengan ekonomi, dengan keuangan, dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi berdirilah teguh dan jangan sampai tergoyahkan. Dan yang berikutnya, berpegang pada ajaran-ajaran yang kita terima dari Tuhan. Baik secara lisan, kita dengar khotbah, kita dengar voice anugerah, kita dengar khotbah live streaming, dan kita baca Alkitab. Dan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita baca dan kita renungkan. Maka itu akan membuat kita menjadi orang yang berdiri teguh, berpegang pada ajaran firman Allah yang benar. Dan jangan sampai kita menyimpang. Saudara, sekarang banyak muncul ajaran-ajaran yang menyesatkan, baik di YouTube, dimanapun, saudara, di dunia maya. Hati-hati, saudara. Kita harus memilih ajaran yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang kita terima dari firman Allah, dari Roh Kudus. Dan jangan sampai kita tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Hati-hati, iblis sedang bermain dalam ajaran-ajaran yang palsu hari-hari ini. Tapi kita harus pegang teguh janji firman Allah, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Sehingga ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita dipilih untuk diselamatkan dan kita tidak akan sia-sia. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kelima, menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan. Haleluya. Ada berita gembira bagi saudara saat ini yang mungkin sedih, susah, sedang khawatir, sedang cemas, dirundung oleh duka. Percayalah, di dalam Tuhan ada penghiburan, ada pengharapan yang abadi. Bukan pengharapan yang palsu, bukan pengharapan yang sesaat, tapi pengharapan yang abadi, yang kekal selamanya disediakan bagi kita. Bagi saudara yang susah, sedih karena persoalan hari ini, bangkitlah dari masalah saudara dan lihatlah kemuliaan dari Tuhan. Karena ada penghiburan dari Tuhan disediakan bagi kita, sehingga kita memiliki pengharapan. Orang yang punya penghiburan, diberi penghiburan oleh Tuhan, artinya ada pengharapan. Ya, tidak putus asa, tidak menyerah dengan keadaan, tetapi selalu ada pengharapan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan yang terakhir, yang keenam, menguatkan hatimu dengan pekerjaan yang baik. Saudara, kita akan dikuatkan hati kita dengan pekerjaan yang baik. Kita perlu kekuatan hati kita. Karena kita akan menghadapi masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Perlu hati yang kuat. Hadapilah masalah kita dengan hati yang kuat. Yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan janjikan. Dikatakan dalam ayat yang 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Menguatkan hati kita. Percayalah hari ini firman Allah menguatkan hatimu. Sehingga kita tidak pahit, tidak kecut, tidak tawar hati. Tapi kuat sebab kita punya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Yang telah berkorban untuk kita. Bahkan kita akan masuk di dalam kemuliaan, dalam kerajaannya yang penuh dengan kemuliaan. Penderitaan kita hanya sementara. Dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah saudara, hari yang lemah akan dikuatkan hatimu. Engkau harus kuatkan. Roh Kudus yang menguatkan kita. Firman-Nya menguatkan kita sehingga kita tidak lemah, tidak putus asa, tidak menyerah dengan keadaan. Tapi kita bangkit untuk menjadi pemenang. Sebab Tuhan menciptakan kita, memilih kita bukan menjadi pecundang, tapi menjadi umat pemenang. Bahkan lebih daripada umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Allah yang hamba sampaikan hari ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa kami sudah diselamatkan. Engkau memilih kami, memanggil kami, menetapkan kami untuk diselamatkan. Bukan untuk menerima murka Allah. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Membebaskan kami dari kutuk, dari maut, dari dosa. Sehingga kami ada pengharapan. Biarlah kami terus hidup mengucap syukur dalam segala kondisi apapun. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Saat ini yang lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hati yang kuat. Kalau saat ini ada yang susah, hiburkan dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala persoalan kami
Tuhan pasti tolong kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit apapun. Melihat dan menyaksikan live streaming ini, kami berdoa tangan Tuhan menjamah yang sakit di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, mujizat terjadi. Dan kami percaya jemaatmu, umatmu mengalami kekuatan dan kemenangan atas segala sakit, atas segala persoalan. Karena Tuhan telah memilih kami untuk diselamatkan, untuk menerima kemuliaan, untuk hidup dikuduskan, untuk menerima penghiburan yang abadi dari sorga. Dan Tuhan memberikan kami kemuliaan yang abadi. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan, jamah setiap kami dimanapun kami menyaksikan live streaming ini. Berkat jasmani, berkat rohani menjadi milik kami. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan dalam Roh Kudus selalu menghibur, menolong kita sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.